Yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan untuk kita semuanya untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian yang di Semarang, yang di Kakim dilanjutkan dengan berzikir pagi al-masyurat. Alhamdulillah, insyaallah di pagi hari ini jadi terasa spesial ya, karena bergabung juga untuk santri putra yang baru. Di jumlah santrinya ada kurang lebih total 12 orang ya. Dan menginformasikan insya Allah di tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus akan ada kegiatan pembukaan untuk para santri. Dan kemudian di tanggal 8-nya atau 7-nya akan dilaksanakan agenda Daurah Quran ya. Untuk informasi lebih lanjut insya Allah akan kita umumkan lewat grup Kakim ya, atau program santri. Nah, insya Allah di pagi hari ini mohon izin karena akan diagendakan agenda rutinan, yakni agenda kajian ya, yang akan disampaikan oleh Satu Rusmanto. Namun sebelum itu mari kita buka agenda pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dicekin ya untuk yang akhwat maupun yang putra bisa diajakin. Ini karena masih banyak teman-teman kita yang belum bergabung. Seperti itu. Selanjutnya adalah penyampaian taujih yang akan disampaikan oleh Ustadz Rusmanto. Pada beliau dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Khairan fil azakumullah, ba'da salam tahmid tasyahud dan salawat. Pada kesempatan pagi ini tema yang akan saya sampaikan itu tentang ahamiyatu tadabburil Quran, urgensi mentadaburi Al-Quran, atau pentingnya mempelajari, memikirkan, mengkaji secara berulang-ulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadabbur itu bagian dari salah satu ta'amul kita, bahkan itu menjadi sebuah kewajiban kita. Bahkan sebagian ulama menjadi itu tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran. Maka tadabbur menjadi aktivitas utama seorang mukmin itu ketika dia hendak berinteraksi dengan Al-Quran adalah tadabbur. Bahkan semua aktivitas yang lain itu bagian dari tadabbur itu sendiri, seperti tilawah. Tilawah itu bagian dari tadabbur. Seperti ta'allum, seperti taklim, seperti belajar, seperti mengajar, itu bagian dari belajar mengajarkan Al-Quran itu bagian dari tadabbur juga. Mendakwahkan juga bagian dari tadabbur. Menjadikan sebagai wirid harian itu juga bagian dari tadabbur. Tetapi puncak dari tadabbur itu adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Maka kita wajib untuk mengikuti ittiba atau terus menjadikan Al-Quran itu di depan kita dalam kehidupan kita. Maka tadabbur ya akar katanya dari dubur itu posisi belakang. Jadi kita menjadi makmum, siap untuk menjadi makmum terhadap Al-Quran itu sendiri dalam aktivitas kehidupan kita. Jadi tadabbur mencakup semua aktivitas Al-Quran, termasuk adalah tadi tilawah dan seterusnya. Tetapi dalam teknisnya tentu tadabbur adalah salah satu pintu dari pintu-pintu lain dalam membuka keajaiban, membuka fungsi Al-Quran itu dalam kehidupan seorang mukmin. Dan pintu itu tidak akan terbuka kalau kita sendiri tidak menggunakan seluruh perangkat-perangkat untuk membuka pintu itu. Itulah disebut dengan akal yang paling dalam diri kita, atau itu disebut dengan hati yang paling dalam diri kita. Maka
kesuksesan seorang dalam tadabbur Al-Quran itu amat ditentukan oleh seberapa memfusikan hati itu terhadap Al-Quran. Maka Allah sebutkan, afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah mempertanyakan posisi hati kita tertutup atau tidak itu. Apakah hati kita tertutup atau terkunci? Itulah menjadikan sukses atau tidaknya diri kita itu mentadaburi Al-Quran. Atau di atas Allah sebutkan, kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya. Dan kata ulul albab itu adalah lub. Ulul albab adalah pemilik lub. Orang-orang memiliki lub, arti hati yang paling dalam, mata hati. Jadi hanya orang-orang yang ulul albab, yang menggunakan mata hatinya lah mereka yang mampu merenungkan secara mendalam, bahkan secara berulang-ulang pesan-pesan Al-Quran itu, dapat menangkap setiap pesan-pesan Al-Quran itu secara dalam. Sebagai tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran itu, Allah turunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia gitu. Jadi tadabbur adalah aktivitas utama seorang mukmin menjadikan Al-Quran sebagai hidayah atau hudan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita la raiba fi hudal lil muttaqin. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Tadabbur secara pengertian atau definisi ta'rifnya itu secara bahasa adalah memandang kepada akibat sesuatu, ya, kemudian memikirkannya gitu. Jadi ada akibat sesuatu itu secara bahasa, ya, akibat sesuatu itu kemudian dampak dan seterusnya itu dipikirkan secara mendalam apa akibatnya. Tetapi terkait dengan tadabbur, ini tadabbur Al-Quran, maka secara istilah sebagian ulama menjelaskan tadabbur itu adalah menggunakan cara untuk menggunakan. Jadi tadabbur adalah aktivitas atau cara menggunakan ketajaman lubnya tadi, sebagaimana dalam surat Shad tadi ada cara untuk menggunakan ketajaman mata hatinya atau lubnya, hati yang paling dalam barisan hati seorang manusia itu, melalui sebuah proses perenungan, ya. Tentu perenungan yang sangat mendalam secara berulang-ulang. Jadi tadabbur itu nggak akan bisa mendapatkan faedah yang banyak ketika tidak diulang-ulang. Jadi pengulangan, maka kita dapati dalam sejarah itu, dalam kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu itu, satu ayat itu dalam satu malam dibaca berulang-ulang. Ya, itu proses perenungan itu. Itu proses tadabbur itu. Bahkan kenapa berulang-ulang? Karena memang faktanya ketika Al-Quran itu ditadaburi, dikaji, direnungkan, itu tidak akan pernah selesai. Samudra lautan keilmuan, ya. Bahkan yang paling sering kita baca misalnya Al-Fatihah, hari ini kita kaji, kita pelajari, kita renungkan secara mendalam, besok renungkan lagi, tidak akan pernah bosan. Bahkan terus inspirasi itu akan terus didapatkan. Berbeda kalau kita membaca yang lain atau bahkan bernyanyi satu lantunan, satu bait syair dan seterusnya itu, ya di awal-awal itu nikmat. Kalau lama-lama akan kebosanan gitu. Tapi Al-Quran Allah menantang, tidak akan pernah membosankan ketika diulang-ulang. Jadi cara menggunakan, jadi dengan hati yang ketajaman hati yang paling dalam, atau istilahnya lub tadi, yaitu orangnya disebut ulul albab, melalui proses perenungan secara berulang-ulang terus menerus sepanjang hidup, bahkan secara teknis diulang-ulang ayat tersebut ketika tidak mentadabburi ayat tersebut. Untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan, untuk mampu menangkap setiap pesan-pesan Al-Quran itu secara dalam. Itu namanya istilah tadabbur Al-Quran. Baik, ada beberapa ahmiyah atau beberapa urgensi kenapa kita harus tadabbur Al-Quran. Kenapa kita harus merenungi atau melakukan perenungan secara dalam terus-menerus secara berulang-ulang untuk mendapatkan pesan-pesan Al-Quran itu. Kenapa itu harus menjadi penting untuk kita lakukan aktivitas itu?
Yang pertama adalah imtitsalu amrillah. Jadi alasan pertama kenapa kita harus mentadaburi Al-Qur'an. Yang pertama, alasan pertama adalah imtitsalu amrillah. Jadi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan perintah Allah taala. Karena memang Allah menurunkan Al-Qur'an itu, Allah perintahkan untuk ditadaburi. Sebagaimana dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Jadi kitab yang aku turunkan kepadamu, ia membawa sebuah keberkahan. Jadi Al-Quran itu menjadi sebuah keberkahan. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, keberadaan Al-Quran itu menjadi sebuah mubarak, sebuah keberkahan. Ya, keberkahan akan didapat mubarakun liyadabbaru ayati, ketika dia ditadaburi ayat-ayatnya, ketika dia dikaji, dipelajari, diulang-ulang, dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya. Itu menjadi perintah Allah Ta'ala, liyadabbaru, untuk ditadaburi. Itu alasan pertama. Jadi itu merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai satu tempat yang harus kita terus berinteraksi dengannya, dikaji secara mendalam, ya, diulang-ulang, termasuk tadi sekali lagi tilawah, bagian dari tadabbur, dibaca berulang-ulang. Karena itu adalah bagian dari kenikmatan yang tidak akan pernah bosan-bosannya itu. Jadi itu kenapa menjadi nanti perintah Allah Ta'ala, maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai salah satu di antara rukun iman itu yang harus kita imani, ya. Karena itu ciri dari keimanan seseorang, ya. Tadabbur itu bagian dari ciri keimanan seseorang, karena untuk merespon atau untuk menjawab, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka orang beriman, yaitu yang menerima Al-Quran itu secara baik, gitu. Yaitu yatlunahu haqqa tilawati. Jadi kalau kita terjemah secara bebas, ya itu yatlunahu haqqa tilawati adalah tadabbur itu sendiri. Yatlunahu secara kuantitas, jumlah dari baik jumlah banyaknya ayat yang kita baca, surat yang kita baca, maupun jumlah dalam perenungan yang berulang-ulang, durasi waktu yang kita butuhkan, gitu, yang terus menerus, gitu. Ya, karena tadi makna dari tadabbur adalah secara berulang-ulang. Haqqa tilawati tentu adalah kualitasnya. Ya. Kualitasnya, bagian dari tadabbur adalah orang yang tadabbur berarti dia meningkatkan kualitasnya dari tilawah yang baik, ditingkatkan menjadi baik, kemudian ditingkatkan tidak hanya sekedar tilawah, tadi juga paham maknanya, kemudian didakwahkannya, diajarkannya, dan seterusnya. Itu bagian dari cara untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadabbur adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alasan kedua kenapa tadabbur itu menjadi penting, kenapa kita harus alasan pentingnya kita mentadabbur Al-Quran, yang kedua adalah ijtinabud zamim, jadi menghindari celaan, menjauhi celaan, atau menghindari maksudnya begini, ketika Allah berfirman afala tadabburun Quran am ala qulubin aqfalha, itu bagian dari celaan Allah Ta'ala, pertanyaan Allah Ta'ala, gitu, ya. Allah mempertanyakan, gitu, bagaimana kamu tidak mentadabbur Al-Quran, alasan apa yang menjadikan kamu tidak mentadabbur Al-Quran, gitu. Oh, ternyata karena hati kamu terkunci, gitu. Jadi agar kita terhindar dari celaan itu, dari pertanyaan itu, maka ya harus ditadaburi, kira-kira begitu maksudnya.
ketika Allah berfirman wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, itu pencelaan Allah gitu. Allah mencela, Allah mempertanyakan gitu. Allah heran gitu. Ya. Itu adalah ungkapan dari seorang rasul diabadikan Allah Ta'ala. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an. Faktanya begitu. Banyak orang-orang pengikut Nabi itu, umat ini itu yang mereka menghijrahi Al-Qur'an itu. Bahkan ya bukan mereka tidak beriman, mereka beriman. Tetapi keimanan itu tidak ditunjukkan dengan keseriusan untuk membaca Al-Quran, mengkajinya, mengamalkan dengan baik. Gitu. Ya. Jadi itu celaan. Dan fakta yang banyak dalam Al-Quran itu ditujukan kepada mereka orang-orang fasik, mereka orang-orang yang munafik. Tidak menikmati Al-Quran, itu celaan yang paling jauh, paling dalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika tidak mentadaburi, maka Allah akan mencela, Allah akan memarahi, Allah akan mempertanyakan posisi kita sebagai orang beriman. Maka tadabbur menjadi penting bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kenapa kita harus mentadabbur Al-Quran? Alasan ketiga adalah karena Al-Quran itu merupakan masdarul hidayah wal barakah. Dia adalah masdarul hidayah wal barakah. Dia adalah sumber atau dia adalah pondasi, masdar sumbernya dari datangnya hidayah Allah Ta'ala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan, keberadaan Al-Quran itu akan menjadi mubarak. Kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Dan dalam konteks yang lebih luas, keberkahan itu adalah meliputi kehidupan yang baik di muka bumi ini. Ketika apa? Ketika terlaksananya ajaran Al-Quran. Walau an ahlal Qur'an amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakati minas sama', gitu kata Allah. Jadi Allah akan menurunkan keberkahan dari langit. Itu ketika apa? Keberkahan di bumi dari langit ketika apa? Ketika orang-orang yang penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan tidak akan mungkin bertakwa ketika tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi hanya akan menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumber hidayah. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah. Maka barang siapa yang ittiba kepada Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, itu jaminan Allah Ta'ala. Itu makna keberkahan sendiri. Fala yadhillu wa la yashqa. Jadi makna keberkahan adalah ketika kita akan ittiba kepada apa? Ittaba hudaya, yaitu barang siapa yang ittiba, mengikuti petunjuk Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, itu jaminan Allah SWT. Maka dia tidak akan tersesat di dunia, wal yashqa, dan tidak akan sengsara di akhirat. Maka ketika pintu hatinya terkunci, kemudian tertutup, tidak menjadikan tidak mentadaburi Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Itu kelanjutan dari penjelasan dari ayat sebelumnya. Lalu yang keempat, alasan yang keempat adalah kenapa kita harus mentadaburi Al-Quran. Kenapa tadabbur menjadi penting, jadi urgen. Bagian dari berinteraksi kepada Al-Quran adalah wasilah tazkiyatun nufus. Wasilah tazkiyatin nufus. Sarana untuk apa? Untuk tazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwa. Sarana untuk mensucikan jiwa. Maksudnya begini. Jadi nufus itu bagian dari metodologi dakwah. Bagian dari amaliyah dakwah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa zakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi proses tazkiyatun nafs tidak akan terlaksana sebelum dia itu yatlu 'alaihim, sebelum dia itu
berinteraksi dengan Al-Quran secara totalitas gitu. Itu maksudnya. Jadi an-nufus, kebutuhan jiwa ini tidak akan mendapati ketika dia itu tidak mendekat kepada kebutuhan utama dari jiwa itu gitu. Maka proses tazkiyatun nufus, proses dari tarbiyah itu dan madah dari tarbiyah itu tidak ada lain kecuali materi tarbiyah yang utama itu adalah Al-Quran itu. Untuk apa? Untuk tarbiyatun nufus atau tazkiyatun nufus. Jadi prosesnya apa? Tadabbur itu sendiri. Jadi upaya untuk mentazkiyah atau mensucikan jiwa itu tidak lain kecuali adalah mendekatkan kepada kebutuhan utama jiwa kita terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW itu mengajari kita doa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi meminta kepada Allah Ta'ala nafs ini menjadi nafs yang bertakwa, jiwa bertakwa. Ketakwaan, kekuatan jiwa ini atau takutnya jiwa itu tidak ada yang lain kecuali komponen yang menguatkan itu adalah ketika jiwa itu dekat kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan takwa, jiwa yang bertakwa. Untuk membentengi dari setiap godaan syaitan, setiap keburukan, setiap jiwa-jiwa yang lemah menjauh dari keberkahan Allah Ta'ala. Innal ladzina taqaw idza masam ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Lalu yang berapa tadi? 4 ya. Kelima, ahamiyatut tadabburil Quran, yang kelima adalah atau urgensi mentadabburi Al-Quran. Kenapa menjadi penting? Yang kelima adalah sebagai wasilah raf'i jaudatil ummah. Sebagai wasilatu raf'i jaudatil ummah, untuk sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas umat ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kualitas umat ini tergantung seberapa dia itu bersama Al-Quran. Kalau dia menjauhkan Al-Quran, maka umat ini akan direndahkan. Ketika dia satu kaum yang mendekat kepada Al-Quran, maka Allah akan kuatkan, Allah angkat derajatnya umat ini. Jadi raf'ul ummah atau peningkatan umat ini amat tergantung seberapa dekatnya dengan Al-Quran. Jadi tinggal kenapa umat ini mundur, kenapa umat ini tidak mendapatkan kemenangan dan seterusnya, ya karena menjauh dari Al-Quran. Ya. Jadi bahkan dalam surat Shad itu disebutkan dari surat Toha ayat keberapa itu? Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Perintah Allah Ta'ala untuk mendapatkan sebuah kemenangan melawan Fir'aun itu, ya, perintah kepada Musa itu tidak sekedar dia perintah untuk berjamaah. Idhab anta wa akhuka, kan, pergilah kamu bersama saudaramu. Artinya jangan sendiri. Jadi kalau mau menang ya berjamaah, bersama-sama, kira-kira begitu pesannya. Ya. Umat ini menjadi terbelakang, umat ini menjadi jatuh, umat ini menjadi tidak berwibawa. Kenapa? Karena penyakit infirodi menjadi penyakit kronis, salah satu penyakit kronis di tengah umat ini, individualisme. Tidak mau berjamaah, tidak mau dalam berdakwahnya, dalam berjuang meningkatkan umat ini, tidak mau berjamaah. Idhab anta wa la taniya fi dzikri, kemudian janganlah bi ayatina wa la taniya fi dzikri, janganlah kamu melupakan. Bi ayatina itu kan jamak. Maksudnya apa? Sebanyak-banyaknya membekali diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu paling tidak minimal ada 5 poin tentang pentingnya kita mentadabbur Al-Quran. Nah berikutnya ada beberapa faedah, fawaid, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Saya tambahkan, ya, jika kita sudah mentadabbur Al-Quran, maka ada beberapa faedah atau fawaid yang bisa kita ambil manfaatnya dari tadabbur Al-Quran itu. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi semakin kita merenungi Al-Quran secara berulang-ulang,
secara intensif terus menerus, itu akan semakin terbuka keajaiban Al-Quran itu. Ijaznya itu keistimewaannya Al-Quran itu, keagungan Al-Quran itu akan semakin tampak kalau kita melakukan tadabbur yang terus, melakukan perenungan secara mendalam, secara terus menerus itu. Maka yang timbul apa? Semakin kita takjub, semakin mengagumi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Karena semakin mengagumi kalam Allah Ta'ala, datanglah cinta kita kepada Allah itu. Jadi kalau kita mengagumi kalamnya, apalagi pemilik kalam ini, sudah tentu lebih ta'ajub lagi, lebih ijab lagi. Maka karena ta'ajubnya, karena ijaznya, bahkan mukjizatnya Al-Quran itu, tidak ada sebuah amalan yang akan dilanjutkan terus di sampai yaumil akhir kecuali amalan bersama Al-Quran. Jadi kalam Allah ini, ya, keagungannya itu akan mampu menyingkap sumber keagungan itu sendiri, yaitu dibukanya hijab nanti di yaumil akhir, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kalam Allah Ta'ala. Untuk membuka hijab itu, ya, sudah barang tentu ketika orang itu memiliki kuncinya. Kuncinya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi sama dalam prakteknya sehari-hari, orang itu seberapa dia itu banyaknya interaksi dengan Al-Quran, salah satu tadabbur itu, ya seberapa besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan berbeda orang yang dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabbur Al-Quran itu, antara orang yang kuat cintanya kepada Allah Ta'ala dengan tidak, itu akan berbeda. Kalau, ya paling gampangnya, kalau dia itu didasari oleh cintanya kepada Allah Ta'ala, karena sudah gandrung, udah cinta, udah asmara gitu, kira-kira begitu, maka dia berlama-lama, duduk berlama-lama bersama kalam Allah Ta'ala menjadi sebuah nikmat. Jadi nggak ngitung-ngitung, kira-kira begitu. Mau tilawah, mau murojaah, mau mengkaji Al-Quran, itu nggak ngitung-ngitung. Itu yang pertama, faedah yang pertama. Ya, faedah yang kedua, kata Ibnu Qayyim, adalah khasyatullah, akan mendapati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ketika tadabbur, ya. Ketika tadabbur mendapati ayat-ayat tentang ancaman, ayat-ayat tentang peringatan, itu akan timbul rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Nah, rasa takut itu sebenarnya adalah bagian dari wujud mahabbah tadi. Jadi kalau orang itu, ini bedanya takut seseorang kepada Allah dan selain Allah, ya. Kalau seorang itu takut kepada selain Allah, kan semakin menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah Ta'ala, semakin mendekat. Gitu. Semakin cinta, maka semakin takut untuk berpisah. Gitu. Semakin takut untuk, dia takut melakukan sesuatu yang mengecewakan kepada yang dicintai. Itu makna khasyatullah itu. Bahkan tidak mungkin dia akan datang khasyah kecuali dia bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambahnya ma'rifahnya, bertambahnya pengetahuannya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya. Semakin datang ma'rifahnya, pengetahuannya, ilmunya, maka dia semakin takut. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah faedah, kata Ibnu Qayyim, adalah ar-raja'u fi rahmatillahi faqat. Jadi berharap hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat di dunia tentu adalah, ya, penjagaan Allah Ta'ala, hidayah Allah SWT itu. Kan gitu. Hudadil mutakin itu, ya, makna rahmat kan banyak, tapi konteksnya dalam tadabbur Al-Quran adalah ujungnya rahmat di dunia ini adalah hidayah Allah Ta'ala, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Atau istilahnya, barang siapa menjaga hukum Allah Ta'ala dalam sebuah hadis, maka Allah akan jaga. Barang siapa menjaga kalam Allah, Allah akan jaga. Penjaganya dengan apa? Cara apa? Dengan cara didekatkan kepada hidayah Allah Ta'ala. Sebagaimana makna Al-Quran itu, hudalil muttaqin. Itu rahmat yang paling penting dalam hidup kita gitu.
istiqomah, taufik Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, taufik Allah Ta'ala itu hidayah. Hidayah yang paling makna rahmat berikutnya adalah maksudnya rahmat yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah rahmat selamatnya nanti di akhirat berupa dimasukkan kepada ridha dan surga Allah Ta'ala, itu rahmat. Jadi harapan ar-raja fi rahmatillah faqat, bagaimana kata Ibnu Qayyim ini adalah berharapannya kepada rahmat Allah Ta'ala di akhirat adalah berupa ridha dan surga Allah Ta'ala. Dari makna rahmat di akhirat salah satunya adalah surga Allah Ta'ala. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Itu. Wadzalimina adalam azaban alima. Itu fi rahmati ay bermakna di akhir surat An-Nisa ya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Itu. Jadi sesungguhnya Allah masukkan orang yang dikehendaki dalam rahmat Allah Ta'ala, artinya dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling sekali lagi terlalu banyak dalilnya menunjukkan bahwa Al-Quran itu seberapa banyaknya, seberapa kuatnya, seberapa dekatnya Al-Quran itu akan memungkinkan untuk cepat memasuki mudahnya memasuki rahmat Allah Ta'ala di surga Allah SWT. Bahkan bertingkat-tingkat gitu. Dalam hadis disebutkan ya Iqra Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi gitu. Atau tingkatan di surga itu tergantung seberapa banyaknya kalam Allah yang dibaca, itu dibaca ya, apalagi kalau ditadaburi kan, kira-kira apalagi kalau diamalkan ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang keempat, faedah fawaid yang keempat ya, fawaidut tadaburil Quran yang keempat adalah kata Ibnu Qayyim adalah ar-ruju' ila Allah atau al-inabah ila Allah, kembali kepada Allah ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia itu mencari Al-Quran secara berulang-ulang akan menguatkan orang untuk kembali kepada Allah. Fafirru ila Allah, berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau istilahnya ya bertobat. Jadi tobat itu tidak sekedar orang bermaksiat kemudian meninggalkan kemaksiatan lalu dia taat kepada Allah Ta'ala. Tapi makna taubat adalah kenapa taubat itu harus diulang-ulang, itu adalah energi kehidupan itu. Ya. Dan untuk lari kepada Allah Ta'ala membutuhkan BBM, membutuhkan bahan bakar yang cukup. Nah, bahan bakar yang paling memungkinkan adalah ketika dia itu tadabbur Al-Quran. Ya. Jadi untuk lari kepada Allah Ta'ala itu tidak lain kecuali dia itu harus banyak-banyak tadabbur Al-Quran. Maka istighfar saja salah satu di antara aktivitas tobat itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, memperbanyak maltazimal istighfar, itu memperbanyak istighfar dalam kehidupannya. Lalu yang kelima, fawaidu tadabbur Al-Quran yang kelima, kaidah yang kelima dari tadabbur Al-Quran adalah tafwidul umuri ila Allah. Jadi menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi semakin kenal, semakin semakin kenal kemudian semakin yakin ya. Ketika dia itu khosyahnya, tumbuh mahabbahnya, tumbuh khosyahnya, tumbuh rojaknya, maka akan semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dikaitkan kan antara aktivitas Al-Quran dengan iman dan tawakal kan itu. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Itu kan ada hubungan ayatnya, kemudian ada berikutnya kan inna laysa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baik, yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, ini kata Ibnu Qayyim yang saya mau ulas saja adalah aridha biqada'illah. Setelah tawakal itu menyerahkan urusan, kemudian yang berikutnya adalah ridha, menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia semakin mentadabbur Al-Quran akan semakin menguatkan gitu ya ridhonya atau
kelegawannya terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir kata Ibnu Qayyim adalah at-tahilli bisabri wasyukur. Memiliki atau at-tahalli apa itu? Berarti maksudnya mengubah dari sesuatu yang sifat-sifat yang tidak layak itu menjadi semakin bersabar dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini pesan dari Ibnu Qayyim. Itu tidak lain ketika seorang itu melakukan aktivitas tadabur. Gitu. Contoh misalnya syukur. Nikmat yang lain untuk disyukuri dalam kehidupan ini yang paling besar adalah nikmat Al-Quran itu sendiri. Qala ya Musa in istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalam fakhudh ma atituka wa kum minasyakirin. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rusmanto atas taujihnya yang luar biasa. Mohon teman-teman sekalian setiap ada agenda majelis pagi bisa dicatat ilmunya teman-teman, jangan sampai aktivitas teman-teman di luar ya ketika sudah ada agenda majelis pagi. Dari Ustadz Hasib, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Ya. Ini untuk absennya minta tolong bisa didata kembali ya. Kalau yang ikhwan belum hadir 2 orang, kalau partisipasi yang perempuan masih banyak ya, saya lihat belum hadir juga. Demikian untuk taujih pagi hari ini. Dari Ustadz Hasib ada yang ingin disampaikan Ustadz? Ngapunten. Demikian yang bisa kami informasikan dan sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Rusmanto. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ingatkan ya, untuk santri baru per bulan Agustus sudah kembali ke asrama, insyaallah untuk asrama di lantai 2 sudah siap pakai ya. Teman-teman silakan bisa mempersiapkan ya. Untuk fasilitas, untuk keranjang insyaallah kita sudah persiapkan, dan almari insyaallah teman-teman silakan datang ya untuk dicek lokasinya. Dan di tanggal 7 sampai 8 Agustus insyaallah akan ada pembukaan untuk santri baru dan agenda daurah Quran. Demikian informasinya akan disampaikan lebih lanjut di grup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.